Sejak kecil, Sekar tumbuh dalam rumah yang penuh teriakan. Ayahnya dikenal sebagai pria yang keras, pemabuk, dan tenggelam dalam dunia judi. Setiap malam ketika ayahnya pulang, selalu membawa ketakutan, bukan kebahagiaan. Ibunya adalah sosok yang paling sering menerima luka itu, baik luka yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati. Sekar kecil sering bersembunyi di balik pintu kamar, memeluk lututnya sambil menangis dalam diam. Ia mendengar semuanya, jeritan, tangisan, dan suara benda-benda yang dilempar. Saat itu dalam hati kecilnya tumbuh sebuah perasaan yang perlahan mengeras, benci. Ibunya berkali-kali meminta cerai, namun ayahnya selalu menolak. Rumah yang mereka tempati adalah milik ayahnya. Hari demi hari berlalu, dan Sekar tumbuh dengan satu tekad dalam hatinya. Suatu saat nanti, ia akan membawa ibunya pergi dari neraka itu. Waktu terus berjalan, Sekar beranjak dewasa. Ia mulai bekerja dengan penuh kesungguhan, menahan lelah dan air mata yang tak pernah benar-benar kering. Hingga akhirnya, dari hasil jerih payahnya, ia mampu menyewa sebuah rumah sederhana, tidak terlalu jauh dari rumah lamanya. Rumah itu sederhana, namun cukup untuk menjadi tempat berlindung. Tempat di mana ia bermimpi, ibunya bisa hidup tanpa rasa takut. Namun kehidupan seolah belum selesai menguji mereka. Ayah Sekar semakin tenggelam dalam judi, hutang menumpuk, hingga pada suatu hari, keputusan paling pahit itu datang. Rumah mereka dijual, bukan untuk masa depan, bukan untuk keluarga, tapi untuk menutupi lubang yang ia gali sendiri. Mereka akhirnya pindah ke sebuah rumah kosong yang hampir tak layak huni. Dindingnya retak, atapnya bocor, lantainya dingin dan kotor. Rumah itu milik seseorang yang tinggal di kota lain dan hanya dibiarkan begitu saja. Malam itu, Sekar melihat ibunya duduk di sudut ruangan memeluk tubuhnya sendiri, dan tak ada lagi air mata, seolah tangisnya telah habis. Dan saat itulah hati Sekar tak lagi mampu bertahan. "Ibu ikut aku," ucapnya pelan. Ibunya ragu, takut, terbiasa hidup dalam bayang-bayang suaminya. Namun Sekar menggenggam tangannya erat. "Cukup ibu, sekarang giliran aku yang menjaga ibu." Dan untuk pertama kalinya, mereka pergi. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan harapan. Hari-hari di rumah sewaan itu terasa berbeda. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi suara benda pecah. Hanya ada keheningan yang perlahan berubah menjadi ketenangan. Ibunya mulai tersenyum lagi, senyum yang dulu pernah hilang. Namun luka dalam hati Sekar tidak semudah itu hilang. Tahun demi tahun berlalu, kehidupan mereka perlahan membaik. Sekar bekerja lebih keras. Ibunya membantu sebisanya. Mereka hidup sederhana, tapi damai. Sementara itu, di tempat lain, seorang menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Ayah Sekar. Ia telah kehilangan segalanya, rumah, keluarga, dan harga dirinya. Teman-temannya menjauh, tak ada lagi yang peduli. Dan di usia yang tak lagi muda, ia hidup berpindah-pindah, menumpang di rumah orang, hingga akhirnya ia bekerja sebagai pemulung. Setiap hari ia berjalan menyusuri jalanan, mengais sisa yang dibuang orang. Seperti hidupnya sendiri, yang kini hanya tersisa serpihan. Hingga suatu siang, takdir mempertemukan mereka kembali. Sekar berjalan pulang, ketika matanya menangkap sosok itu. Seorang pria tua, membungkuk, memungut botol bekas di pinggir jalan. Langkah Sekar terhenti, dadanya sesak. Ia mengenal sosok itu, ayahnya. Waktu seakan berhenti, dunia di sekitarnya memudar. Yang tersisa hanyalah masa lalu yang kembali hidup. Tangisan ibunya, jeritan malam, rasa takut yang dulu membungkus masa kecilnya. Namun di hadapannya kini bukan pria yang sama. Yang ada hanyalah seorang lelaki tua yang rapuh. Sekar ingin pergi, namun kakinya tak bergerak. Perasaannya bercampur antara benci, dendam, dan iba. Malam itu, Sekar menceritakan semuanya pada ibunya. Ibunya terdiam lama,
Matanya berkaca-kaca, lalu dengan suara lembut ia berkata, "Ia memang pernah menyakiti ibu sangat dalam." Sekar menggenggam tangannya erat. "Dia tetap ayahmu, nak." Sekar menunduk, hatinya menolak. Ibunya melanjutkan, "Apa kata orang tentang ayahmu? Biarlah menjadi pelajaran hidupnya. Tapi jika ia benar ingin berubah, kita beri dia kesempatan." Malam itu Sekar tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan semuanya. Luka yang ia simpan, rasa marah yang belum padam, namun juga rasa iba yang perlahan muncul. Seperti hujan yang jatuh diam-diam, perasaan itu meresap ke dalam hatinya yang selama ini kering oleh dendam. Keesokan harinya, Sekar kembali ke tempat itu. Ayahnya masih di sana. Saat ayahnya melihatnya, ia langsung tertunduk, tak berani menatap.